Ikhlas tadi ya, asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Yahudi, Nasrani, musyrik Mekah datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, min aina rabbak, Tuhanmu itu dari mana? Yaj'al min ayyi syai', dibuat dari apa saja Tuhanmu itu? Karena kata orang musyrik Mekah, Tuhan kami tercipta dari batu, ada yang dari emas. Kata orang Yahudi, Tuhan kami tercipta dari cahaya. Lalu kata orang musyrik tadi sudah ya, orang Nasrani, Tuhan kami dari Ruhul Kudus, Isa alaihi salam. Jadi kalau Tuhanmu yang Muhammad dari mana? Apakah dari roh, dari kayu, atau dari benda-benda? Dari manakah diciptakan Tuhanmu itu? Karena ini sangat mendesak pertanyaan dari 3 grup orang-orang Mekah ini, maka turunlah ayat Al-Quran, namanya surat Al-Ikhlas. Jadi bunyinya, Qul huwallahu ahad. Qul itu apa artinya? Jawablah. Jadi mentang-mentang ada kata qul, katakanlah. Itulah kelemahannya bahasa Indonesia. Tegaskanlah. Iya. Jadi arti pertamanya itu jawablah. Karena ada pertanyaan sebelumnya, itu asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Jadi mentang-mentang qul, katakanlah semuanya. Itu orang tidak mengaji namanya itu. Jadi kalau kita mengaji, walaupun qul juga tulisannya katakanlah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia ini terjemahan umum. Kita bisa tersesat oleh Al-Quran kalau kita ikut hanya terjemahannya saja, bisa. Makanya harus mengaji, pakai baca tafsir. Nggak bisa terjemahan saja, bisa tersesat. Hadis juga begitu. Kalau kita baca hadis, baca terjemahannya, bisa tersesat kalau kita mengikut secara harfiah atau zohiriyah. Jadi sesuaikanlah konteksnya. Tadi dalam konteks orang musyrikin Yahudi itu bertanya, maka kul itu artinya jawablah. Kul, jawablah ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu tunggal. Beda dengan satu. Tapi dalam terjemahan di sini satu, ya kan? Itu esa mesti tunggal, atau esa itu masih lah. Tapi kalau satu enggak. Karena dalam bahasa Arab satu itu namanya isim adat asli. Ya. Isim adat, nama bilangan asli. Wahid atau wahid, isnan, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, asara. Itu namanya isim adat. Kalau ahad saja, satu saja, dia bukan satu, tapi ahad, tunggal, atau bahasa Indonesia lebih mewakili dengan esa. Katakanlah Allah itu esa. Dan pengucapannya juga bukan esa, yang benarnya esa, ya, Tuhan yang Maha Esa. Itu dia. Jadi yang esa ini, yang ahad itu, apa pengertian lain selain dari ahad itu? Itu ahad itulah yang ikhlas itu. Itu kan kata-kata ikhlas tidak ada pada qul huwallahu ahad. Yang mana yang ikhlas? Yang ahad itulah yang ikhlasnya di dalam surat Al-Ikhlas. Itu kalau ditanya orang, mana kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas tuh? Tidak ada. Jawablah, ada. Apa dia? Ahad. Itu ahad bukan ikhlas. Sama artinya. Pengertian ahad itu adalah ikhlas. Ikhlaslah kita bahwa Allah itu dengan semurni-murninya esa. Jadi esanya Allah itu murni. Kalau dia punya ujung, punya pangkat, tidak murni. Jadi ahad itu murni, ya. Ikhlas. Jadi orang Arab pun menyebut air
air murni, air jernih. Moyah khalis, moyah ikhlas. Bahasa amnya moyah ya. Kalau bahasa kitabnya ma'ul ikhlas. Artinya air yang, jadi ahad itu murni dia. Ahadun. Jadi kalau murni itu apa? Tidak ada ujung tidak ada. Tidak ada pangkal. Itu dia. Kalau mau ujung pangkal itu tidak murni dia, nggak ahad itu. Nggak ada ujung pangkal, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di luar X, tidak ada di dalam in. Tidak di ujung, tidak di pangkal, tidak di atas, ada di bawah. Tapi kan ada nih atas firman Allah. Itu atas itu tak selamanya. Ala itu artinya di atas. Ala itu artinya terhadap. Jadi ala barakatillah, di atas berkat Allah, jangan. Terhadap nikmat Allah, berkat dari Allah. Jadi selama ini kita banyak yang kaku menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kita menerjemahkan apa aja lah, kutiba alaikumusiyam. Apa kita terjemahkan? Di atas kamu diwajibkan berpuasa. Berarti di bawah kita tak puasa? Kata enggak. Sebetulnya diwajib terhadapmu atau kepadamu berpuasa. Kepada Anda berpuasa. Nah, ini ada dosen bahasa Indonesia. Jadi saya kaget juga. Saya mendapatkan penataran khusus menerjemahkan bahasa Arab dan bahasa Indonesia di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab, Islam dan Arab, LIPIA. Di sana itu isti'dad lughatul Arabiyah, persiapan bahasa Arab untuk pergi ke Mesir atau pergi ke Arab Saudi. Karena saya waktu itu menjadi guru SMA, ngajar bahasa Arab untuk anak SMA. Tentu mudah lah saya. Cuma untuk membuat soalnya nanti, mana yang isim adat yang asli, mana yang tertibinya. Kalau yang asli tadi wahid isnin, kalau yang tertibinya al-awwal, al-thani, al-thalis, al-khamis. Begitu rupanya. 6 bulan saya di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab Bahasa Indonesia. Di sana. Nah, jadi disitulah saya tahu, begitu Pak penatarannya. Orang penatarnya waktu itu kebanyakan dari Sudan. Sudan itu termasuk penataran bahasa terbaik dunia. Cuma sekarang sedang perang ya. Sedang perang. Jadi separuh dari Sudan, separuh dari Jawa Barat banyak. Tapi dia bertugas di perguruan tinggi di UIN. Nah, lanjut. Jadi yang ikhlas itu begitu. Kalau Tuhannya ada ujung, ada pangkal, belum ikhlas lagi. Ada di atas, ada di bawah, tak ikhlas dia. Pokoknya Rabbukum fil ard, Tuhanmu di bumi. Bertempat dia. Yang murni itu tidak bertempat. Kenapa? Karena tempat itu merupakan materi, benda, dia bukan benda. Jadi kalau kita bikin gambarnya, ini bumi, ini matahari, sini Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bumi ini yang ketiga. Jadi yang langit itu yang mana? Yang langit itu ma fauqal ard. Apa-apa saja yang selain dari bumi. Ma fauqal ard. Fauqonya tidak dasarnya di atas juga. Ala artinya di atas juga. Tapi beda ala dengan fauqa pemakaiannya. Jadi fauqal ard. Jadi yang langit itu ma yasama ma fauqal ard, selain dari bumi, itu langit semuanya. Cuma dianggap benda langit. Di sini dia, ini matahari. Di sini banyak lagi matahari yang lain, bintang-bintang. Banyak. Nah, jadi yang ikhlas itu tadi, ini belahan bumi di sini, ini belum ikhlas ini. Banyak benda-benda. Baru dia katakan samaul khalis, yang ikhlas dia tidak ada benda-benda lagi apapun. Sini.
Di sini tidak ada benda apa-apa pun, murni dia saja. Nah, itu namanya yang ikhlas, tidak ada gabung dengan apa-apa. Nggak ada aras, nggak ada apa lagi, semuanya kosong. Itu baru murni. Nggak ada juga Sidratul Muntaha, karena makhluk juga Sidratul Muntaha itu, cuma dia makhluk gaib. Kalau bumi kita makhluk syahadah. Selagi ada juga makhluk, dia belum ikhlas. Nggak ada sedikit pun. Jadi ahad itulah artinya ikhlas murni. Nah, barulah kita masuk ke pengajian kita. Itu pondasi dasar ya. Jadi kalau ibarat kita buat gedung bertingkat, pondasinya sudah kokoh, setinggi apapun kita buat, insya Allah aman, tahan gempa ya. Nah, pondasi sudah duduk, ikhlas. Nah, jadi yang hubungannya dengan ayat yang ditulis dari Iqri surat 6. Al-An'am ya, surat 6 161 162. Apa ini surat 6 ini? Al-An'am. Al-An'am ini apa? Binatang ternak. Kata-kata binatang banyak pula tuh dalam Al-Quran. Selain dari an'am itu khusus tentang ternak. Kalau seluruh binatang, bahimah atau hayawan ya, makhluk hidup. Dari kata hayat ya, hayawan. Yang khusus binatang saja bahimah. Haimah ya. Nah, lanjut. Nah, hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 161. Apa dikatakan di sana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu ikhlas tuh dalam beribadah. Bagaimana ikhlasnya? Allahu Akbar. Kita baca. Sudah baca wajah itu baca ya. Kita baca apa? Ya Allah, sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya segala-galanya untuk Engkau ya Allah. Coba, segala-galanya. Padahal dalam ayat tidak segalanya, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian sajalah ya Allah dari harta itu. Engkau perintahkan sebagian, wa mimma itu sebagian dari hartamu hendaklah kamu infakkan. Tapi dalam sholat kita enggak sebagian, seluruhnya ya Allah. Jangankan hartaku, anak istriku, hidupku dan matiku, segala-galanya hanya untuk Engkau yang mengatur sekalian alam. Jadi kalau orang ngerti bahasa Arab, paham dengan makna yang ada di belakang itu, pasti nangis dia. Jadi kita lihat, kok ada ya orang menangis dalam sholat? Ada. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah sebahagian, tapi dalam sholatnya seluruhnya ya Allah. Aduh, tinggi pada Allahnya itu. Sastranya Al-Quran tinggi, nangis dia. Wah ya Allah, segala-galanya. Kalau udah segala-galanya, tidak ada untuk mulai ya Allah, seluruhnya untuk Engkau ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Oh, masya Allah, dihayati, apalagi bulan puasa dia. Oh, tidak ada orang tidak nangis ya. Seluruhnya untuk Engkau ya Allah. Jangankan hidupku matiku, kalau sekarang Kau cabut nyawaku ya Allah, aku rela ya Allah, cabutlah kalau memang itu ajal sudah sampai ya. Gak apa-apa ya Allah. Begitu ikhlas. Kalau masih ada juga yang takut mati sekarang ini, takut mati diambil, itu belum ikhlas lagi itu. Iya, belum lagi tuh. Ustaz, udah bercucu? Udah berapa cucu? 2. Jadi ikhlas untuk mati sekarang. Wah, jangan belum ikhlas siapa? Cucu 2 baru ya Allah. Ada yang udah dapat cucu dari anak lagi misalnya ya, contoh saja. Jadi nggak ada semuanya, nggak ada lagi dalam sholat kita. Apalagi sudah kita awali sholat itu dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil. Kita bilang Allahu Akbar, kecil semuanya. Engkau saja yang Maha Besar ya Allahu Akbar. Maka kita angkat tangan. Kita angkat tangan ini adalah menunjukkan kita pasrah
kepada Allah. Lambang menyerah kepada Allah. Lalu kita ucapkan pula lagi, sesungguhnya salatku dan ibadatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Di mana ikhlasnya itu? Lillahi rabbil alamin. Di situ ikhlasnya. Lillahi rabbil alamin. Lillahi. Di sini itu ikhlas itu kata li. Li itu bisa artinya karena, bisa artinya disebabkan, bisa artinya lil milik, untuk Allah saja. Bisa li ta'lil. Ta'lil itu karena. Jadi hidupku dan matiku karena Allah. Karena engkau saja ya Allah. Benar? Hidup dan matiku untuk Allah, milik engkau ya Allah. Benar juga. Segala-galanya di situ letak ikhlasnya pada huruf lam ini. Lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Nah, ujungnya lagi apa? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lagi? La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Kenapa? Kalau ada sekutu Allah bagi Allah, nanti pasti letaknya di atas atau di ujung, di pangkal, di bawah. Kenapa? Karena dia materi. Materi ini dalam bahasa ilmu tauhidnya disebut mujassimah. Pernah dengar? Mujassimah, serba berbenda. Mujassimah namanya. Kalau dia ada di atas, ada di bawah, di mana itu namanya mujassimah. Artinya punya fisik. Ajaran Yunani itu. Ajaran Yunani ini mujassimah, yang mengatakan everything is matter. Segala sesuatu itu harus berbenda. Nothing without matter. Kalau dia bukan benda, maka dia tidak ada. Maka Tuhan tidak ada menurut dia. Kenapa? Karena dia bukan benda. Itu ajaran mujassimah atau aliran materialisme. Ada lagi satu aliran yang disebut Pak Haji tadi, aliran idealisme. Dia ada di dalam pikiran saja. Itu juga musyrik itu ya. Karena apa? Karena dalam pikiran itu merupakan gagasan. Tapi Tuhan kita itu tidak. Dia ahad, murni, bukan dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk gagasan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di pangkal, bukan di ujung. Ini sudah saya buat nyanyi nasidnya. Entah apalah irama diberi oleh anak saya tuh. Nasid itu, Allah itu tidak berpangkal, tidak berujung, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan berjari-jari pakai kaki, itu kepiting, bukan Tuhan. Tuhan tak memerlukan apapun, murni. Bukan berjari-jari seperti kepiting, bukan berkaki-kaki seperti labi-labi atau seperti apa. Allah itu murni, ahadnya. Di dalam orang bahasa Latin ini disebut dengan purus, murni ini. Dalam bahasa Inggris pure itu murni. Dalam bahasa Yunani disebut dengan actus purus. Actus keberadaan, purus ini murni. Jadi pada zaman dahulu orang Romawi sudah punya ada sesuatu yang murni, tapi nggak tahulah siapa namanya. Tapi murni dia. Kalau kita ini nggak murni ini. Sekarang ada, besok nggak ada, besok lagi nggak ada. Dulu sebelumnya nggak ada, nggak murni. Tapi orang Romawi tidak tahu apa tuh zat yang maha murni itu. Nah, setelah datang Islam, barulah tahu ternyata yang murni, yang maha murni itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah namanya. Sebutkan dalam surat 20 ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Ingat tuh belajar pesantren gila. Lalamun apa Ji? Iya, tapi saya pengkinang kemarin muallimin berturut-turut 1 bulan. Syatter sama orang muallimin. Iya. 1 bulan bolak-balik dengan sabari hadis. Iya.
Dapat pula bikin kedai satu. Hasil dari sana lebih 30 juta. Karena sebulan terus bolak-balik. Nah, baik. Dapat. Jadi kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beragama itu adalah kita beragama yang murni. Jangan beragama itu agama yang campur-campur dengan yang lain. Jadi yang aktus purus ini sifat Allah yaitu beradaannya yang murni ini, yang ini qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain dari aku, kata Allah. Ini mengena semuanya terhadap agama-agama yang datang kepada Rasulullah tadi. Ada orang Yahudi, orang Nasrani. Yahudi ternyata ada tempelannya. Kami percaya kepada Allah. Tapi ada lagi anak Allah namanya Uzair. Wa qala al-yahudu Uzairu bin Allah. Kata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Kenapa? Mampu tidur 300 tahun. Kagum dia. Kagum orang Yahudi kepada